Udah join di IQ Spotlight bahwa bisa sadar bahwa untuk memperbaiki bisa maju gitu ya di public speaking juga gitu. Iya, begitu Mas. Oke, boleh nih kita lanjut ke Mas Iksan gitu ya. Kalau Mas Iksan nih Mas terkait proses mengenal diri gitu ya, terutama sadar tentang proses pembentukan diri gitu ya. Kalau dari Mas Iksan sendiri ada gak sih momen-momen tertentu gitu ya yang bisa yang itu tuh ternyata bisa membentuk proses diri Mas Iksan, dan di situ Mas Iksan tuh udah mulai sadar, oh ternyata aku tuh gini ya, oh ternyata gua tuh gini gitu ya. Nah itu gimana Mas? Iya, ada sebenarnya. Mungkin kalau saya agak lama ya, waktu quarter krisis kita umur 25 lah ya. Nah, saat itu sebenarnya waktu muda tuh sebenarnya udah ada mapping karir gitu. Kesini 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 kesini. Saat itu alhamdulillah di usia seperti itu udah jadi konsultan di kementerian gitu deh. Terus ngerasa kayak terlalu cepat dan ngerasa ketika terjadi bottleneck nih pusing sendiri gitu menanganinya gimana. Nah itu salahnya waktu itu belum kenal itu spotlight gitu. Jadi kayak aduh ini gimana ya nanganinya, jadi cenderung ke lebih ke egois individu aja gitu. Terus refleksi lumayan cukup lama. Kalau bicara tentang kesadaran diri kan sebenarnya banyak faktor yang berpengaruh ya. Ada genetika keluarga juga, mungkin ada juga faktor keluarga, masyarakat, dan juga ada faktor pengalaman gitu ya, masa lalu. Terus juga ada mungkin ke tipe kepribadian. Nah, kalau saya lebih ke tipe kepribadian pada saat itu ya udah merenung gitu, kira-kira next mau ngapain lagi ya. Ya dari guru tuh mungkin fasenya mungkin kalau secara finansial berbeda ya, tapi kalau dirasa dari gambaran kayaknya lebih jernih sih buat kedepannya mau ngapain gitu. Ngelihat anak zaman sekarang permasalahan jauh lebih detail, itu juga lebih kompleks. Mereka belum tahu tuh mengenai itu apa sih. Pernah ada yang bertanya, Pak, kemarin baca kita tuh role modelnya selain Bram City, Monty, misalnya, terus Rejana tuh ngomong IQ gue segini gini. Terus mereka tuh ngerasa saya tes IQ kita rata-rata, padahal kan yang menentukan kesuksesan 60% itu bukan IQ gitu. IQ kan sebenarnya kayak gitu kan. Jadi ada masalah yang besar juga gitu. Terus juga sempat ngobrol juga pada saat itu, pernah di startup juga di Bali. Terus ngobrol juga, ayo kita bikin, kenapa nggak bikin startup aja gitu? Kenapa harus ikut orang lagi? Terus pada saat itu memang salah satu domainnya pendidikan, makanya bilang ke temen, tolong dong mau masuk ke dunia pendidikan gitu. Ternyata masalah pendidikan kompleks juga. Dari guru itu juga lumayan diserbu juga, ada yang namanya LSM, itu namanya wartawan Godrex. Jadi kerjaan dia itu kepo gitu, mau mengaudit terkait anggaran sekolah itu kayak gimana kayak gitu. Jadi dari konsultan IT kemudian menjadi guru itu tuh Mas secara disadari oleh Mas Iksan itu merupakan panggilan dari Tuhan atau gimana tuh Mas tuh? Apakah emang Mas udah secara sadar, oh kayaknya ini emang passion gue deh gitu, atau gimana tuh Mas? sebenarnya passionnya dia dari SMA tuh emang maunya guru sebenarnya. Kebetulan juga bapak saya juga guru gitu. Banyak keluarga juga guru. Kemudian juga dosen saya tuh lulus tuh lama banget. Dosen saya tuh bilang, kamu tuh sebenarnya ada potensi menjadi seorang akademisi. Terus saya bilang, mungkin ya Bu, tapi secara attitude tuh enggak gitu. Saya tuh orang bandel dulu kuliah tuh, rebel banget gitu. Mungkin saya mengidolakan Pak Budi Raharjo juga. Pak Budi kan cukup, dosen kan pintar tapi cukup rebel juga gitu kan beliau. Jadi setelah saya pikir-pikir, merenung, berkontemplasi, oh iya ya dulu SMA tuh pengen jadi guru ya. Bapak saya juga guru, dosen saya juga pengennya saya itu bergerak di akademisi. Ketika saya coba menjadi guru, kurang lebih nggak setahun ya, ada beberapa pencapaian juga gitu. Saya bisa mendampingi murid saya, bisa tembus OSN Kota Depok gitu. Saya sih ngerasa kalau dibilang pintar jadi guru, nggak pintar juga sih, tapi mungkin karena saya bisa akrab dengan murid saya, bisa melihat potensi mereka, kayaknya ini menjadi kayaknya menarik nih, kenapa nggak bikin aja ya platform yang bisa mengarahkan mereka, minat bakat mereka. Mungkin nanti di situ ada konseling juga buat ke psikolog gitu, mungkin gitu. Oke, thank you Dadan pertanyaannya. Surprisingly ya, saya merasa momen-momen ketika aku mengenal diriku lebih baik itu ketika I face challenges
aku merasa teriritasi, aku kesel, itu I learn myself better. Karena setelah, mungkin ini baru setahun terakhir ya, tapi aku melihat kalau misalnya kita nggak suka sesuatu, nah itu berarti momen kita belajar kalau ternyata kita tuh nggak suka loh hal-hal seperti itu. Tapi realita tuh mungkin akan mendatangkan hal-hal itu, how we can navigate it. Jadi aku lebih ngeliatnya kayak gitu. Jadi dan setelah aku realize hal itu, ketika aku menghadapi hal-hal yang memang bikin kesel atau ya mungkin bukan preferensi aku lah gitu, aku jadi sadar ya mungkin it's not their fault, mungkin karena memang kita berbeda preferensi aja gitu. Dan ini juga bikin aku jadi berpikir kalau self awareness itu kan lebih ke bagaimana kita mengenal diri kita sendiri kan. Nah, kita mengenal diri kita sendiri itu akan berpengaruh dari apa ya, mungkin semacam belief atau hal-hal yang kita percaya, yang kita adopsi dari misal kita dari environment kita, dari kita berkembang dari kecil, itu kan hal-hal yang mungkin kita saat itu taunya hanya itu aja gitu. Dan ketika kita punya self awareness, kita realize hal itu dan ternyata itu bisa kita ubah. Itu sih yang menurutku powerful juga. Karena kita jadi melihat sebenarnya kita berperilaku seperti ini tuh karena faktor apa sih? Apakah karena itu memang choice kita diri kita sendiri? Apakah emang pengen bereaksi seperti itu karena kita sadar ya ini memang prinsip yang aku pegang gitu? Atau itu ternyata bukan prinsip kita, cuma prinsip turunan yang mungkin kita belum pernah think twice about it gitu sih. Lebih gitu. Oh, berarti Kak Tasya tuh udah sampai di tahap bahwa ketika ada suatu peristiwa mungkin gitu ya, itu udah tahu oh berarti ini tuh sebenarnya pilihan aku atau enggak gitu ya, dan juga bisa memprediksi perilaku dari orang lain juga gitu. Apa gimana Kak? Iya, lebih ke arah situ, tapi aku juga masih belajar ya, karena tidak mau juga kayak terlalu membatasi diri karena nggak suka ini gitu, tapi mungkin cukup ngasih tanda-tanda dulu, terus abis itu explore lebih lanjut apakah memang ini hal yang worth to pay attention to di hidup aku atau enggak gitu sih. Jadi lebih selektif dalam membuat boundaries karena punya self awareness terhadap hal-hal yang terjadi pada diri sendiri dan juga lingkungan. Oke, itu untuk memahami tanda-tandanya itu biasanya Kak Tasya melakukan apa gitu? Kan tadi ada memahami tanda-tanda untuk self boundariesnya gitu. Paling kerasa banget biasanya kalau kita sebel sama perilaku orang kita sih. Biasanya itu udah kayak misal ada kolega gitu ngasih kerjaan deadline-nya sore ini gitu, itu kan suka bikin kita sebel gitu ya. Nah itu berarti saya gak suka dikasih kerjaan yang mendadak gitu, tapi kan mungkin akan ada keadaan itu terjadi lagi gitu. Jadi mungkin solusinya di situ adalah kita melihat pattern kerja si kolega ini ketika ngasih tugas hal itu. Kalau misalnya dia berulang lagi maka itu pattern kan, so ya kita belum tentu bisa mengubah orang, jadi ya kita bisa navigate diri kita sendiri aja untuk prepare terhadap hal-hal tersebut. Kayak gitu sih untuk mengetahui sebenarnya self awareness kita terhadap suatu hal itu gimana. Biasanya karena emosi yang muncul itu biasanya trigger paling utama. Dan kadang-kadang kenapa aku bilang lebih gampang tahu aku nggak self awareness itu ketika aku nggak suka sesuatu hal, karena kalau emang halnya biasa aja atau misalnya baik-baik aja kadang-kadang ngerasa ya udah it's no problem gitu. Cuma kalau misalnya halnya itu ternyata tidak sesuai yang pengen kita mau, itu kan kita langsung kayak enggak mau kayak gitu kan. Jadi itu kayak I learn more about that myself ketika kita menemukan hal-hal yang challenging, ketika kita menemukan hal-hal yang memang menantang value kita, belief kita, or how we want things to go gitu sih. Oke, wah ini menarik banget ya dari tadi yang disampaikan oleh Kak Tasya gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terus juga tadi udah di mention gitu ya satu keyword yang mana keyword ini tuh berkaitan juga gitu ya dengan self awareness, yaitu pattern, yaitu pola gitu ya. Nah mungkin untuk Kak Imas gitu ya Kak, pernah gak sih Kak Imas kalau misalkan ada suatu peristiwa gitu ya, peristiwa tersebut misalkan apa yang Kak Imas lakukan atau reaksi apa yang biasanya Kak Imas lakukan gitu ya ketika terjadi suatu peristiwa tertentu. Mungkin nanti boleh diceritain dulu mungkin peristiwanya apa, terus reaksinya itu dari Kak Imas kayak gimana, dan sampai mungkin apakah sampai di tahap Kak Imas tuh udah refleksi gitu, oh kayaknya ini pola deh, oh ternyata ini ada polanya deh kayak gitu. Itu gimana tuh Kak? Baik, terima kasih ya Deden pertanyaannya. Mungkin harus dari cerita dulu ya gitu. Ketika sadar sebuah pattern
gimana di kerjaan gitu kan, karena ketika ketika saya bekerja di perusahaan sekarang gitu, mungkin pada awalnya itu suka karena ini hal yang baru gitu, dan juga misalkan pekerjaan pertama gitu. Ketika itu awal-awal suka eksplor hal-hal baru, tapi ternyata di bulan-bulan berikutnya ada sesuatu yang sepertinya itu kurang bisa saya toleransi gitu, dan itu terjadi berulang-ulang. Saya tidak langsung bereaksi, tapi berpikir dulu gitu dan mengamati apakah memang itu adalah sebuah pola yang akan terus berulang-ulang, karena memang dari beberapa bulan sebelumnya seperti itu gitu, dan memutuskan misalkan untuk mencoba hal baru lagi gitu, karena ternyata hal ini sudah tidak bisa saya toleransi misalkan gitu. Nah itu pikir dulu apakah itu memang sesuatu yang bisa saya toleransi dalam waktu yang cukup panjang ke depannya. Jika tidak, apa alasannya gitu? Apakah sesuatu itu menyakiti saya atau bertentangan dengan belief yang saya percaya? Kemudian apakah hal tersebut bisa diselesaikan? Karena kan kita tidak bisa mengontrol sesuatu dari luar, tapi kita kontrol dari dalam diri kita sendiri gitu. Apakah saya bisa dealing with that things gitu? Kemudian ketika saya merasa sudah ini tidak bisa saya toleransi dan ini di luar kapasitas saya, ketika saya memaksakan itu kan seperti menyakiti diri sendiri gitu. Kita set boundaries. Ya udah, mungkin sesuatu itu tidak bisa selalu dipaksakan, karena ketika udah merasakan ya udah berarti ternyata hal ini tuh seperti ini gitu, jadi ya itu time to move seperti itu. Berarti mulai dari perjalanannya itu tuh sampai ketika ketika ada suatu peristiwa gitu ya, itu nggak langsung bereaksi dulu ya tadi, langsung gimana caranya berpikir dulu gitu ya, mengamati dulu gitu ya Kak Betty ya. Nah itu tuh proses tersebut itu apakah waktu itu tuh secara instan Kak langsung kebayang seperti itu, atau ternyata baru sadarnya itu tuh setelah peristiwa itu terjadi gitu misalnya? Ya, nah mungkin ketika reaksi sesuatu itu terjadi, saya berpikir dulu, karena saya kira juga diri saya itu adalah tipe yang tidak langsung bereaksi dalam hal apapun gitu, misalkan dari zaman sekolah dulu, kuliah, dan bekerja sekarang gitu. Saya memberikan ruang dan waktu untuk diri saya berpikir terlebih dahulu gitu. Kemudian dan mengukur kapasitas diri. Ketika sesuatu itu di luar dari hal yang bisa saya toleransi, di luar dari kapasitas saya, dan di situ saya decide dan karena kita kan bisa mengukur kapasitas diri kita sendiri gitu kan, dan memprediksi apa yang sesuatu itu akan terjadi berdasarkan pattern-pattern sebelumnya gitu. Dan dari situ kita kan ada konsekuensi apakah melanjutkan atau tidak gitu, dan pilihan mana yang akan kita pilih, dan diri kita itu akan mau dan bisa menerima konsekuensi yang mana gitu. Jadi ada proses menyadari, kemudian berpikir, beri diri sendiri untuk berpikir dan pilih pilihan mana yang akan kita konsekuensi mana yang mau kita terima gitu. Oke, boleh dong tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya untuk kelima panelis kita yang ada di depan gitu. Nah karena ini masih ada waktunya juga ya teman-teman semuanya, mungkin pertanyaan terakhir gitu ya. Pernah gak sih teman-teman yang ada di depan ini ngerasa bahwa ternyata aku udah beda ya dari dulu gitu. Misalkan mungkin kalau dulu saya tuh seperti ini orangnya, tapi kalau sekarang tuh ternyata ada yang beda nih. Nah apakah teman-teman udah merasa sadar gitu ya ada perbedaan tersebut, dan itu bagaimana teman-teman bisa mengkaitannya itu dengan self-awareness itu kayak gimana gitu, kaitannya dengan teman-teman itu sadar ternyata udah ada yang beda nih dari aku ketika dulu sama dengan sekarang gitu. Mungkin boleh dari Mas Dapa dulu. Oke, makasih banyak dari pertanyaannya. Mungkin aku bisa ulang lagi ya apa yang aku sampaikan tadi. Mungkin saat ini atau
aku kan nggak bisa menilai diriku, aku ngerasa itu lebih tenang sih kalau aku flashback lagi dari dulu sampai sekarang. Setiap ada masalah dulu, aku berpikir kok aku bisa ya menyelesaikan masalah ini gitu. Kayak nggak mungkin kan gitu kalau aku flashback lagi ya. Jadi lebih tenang sih, dan aku ngerasanya untuk saat ini gitu. Berarti dampak dari self awareness-nya itu berarti ngerasa tenang gitu ya Mas dapat. Oke. Karena kita tahu kan apa yang harus kita lakukan dan kapan kita juga harus nggak melakukan sesuatu kan, itu sih. Oke, siap. Kalau dari Mas Andi gimana tuh Mas? Apakah Mas Andi udah kayak, oh ternyata ada beda nih dari dulu atau sekarang gitu ya? Dan itu Mas Andi itu merasa sadarnya kayak gimana gitu prosesnya gitu? Ya, sebetulnya betul ya, sama juga kayak Masnya. Lebih tenang sih yang kerasa ya. Maksudnya karena tadi betul kata Mbak Imas gitu, kita tuh nggak bisa mengontrol dari luar, tapi kontrollah apa yang ada di diri kita gitu. Jadi fokusnya ya udah gitu, yang penting tentang cara saya menyikapi, sehingga ketika ada hal yang datang ke saya, oh ya udah gitu loh. Dan itu sih intinya, lebih tenang karena ya sadar itu tadi, karena kita sadar kita tuh seperti ini dan di luar demikian, jadi ya udah gitu, lebih tenang aja. Lebih tenang gitu ya dari dampak yang self awareness itu gitu ya. Yeah. Boleh diceritain nggak Mas? Mungkin ada satu perbedaan mungkin ya ketika dulu sama sekarang gitu, dan itu proses mengalami proses sadarnya itu kayak gimana itu Mas? Oke, yang paling sering saya sadarin ya tentang misalnya ada suatu pekerjaan atau deadline gitu. Dulu tuh saya reaktif banget gitu, yang mana misalnya saya tuh tipikal orang yang sistem kebut semalam ya gitu, betul-betul nggak prepare dan sebagainya gitu, sehingga senantiasa cemas gitu. Aduh ini gimana apa dan sebagainya gitu, dan anehnya ya karena saya nggak sadar, maksudnya saya tahu saya tuh orangnya kebut semalam gitu, tapi saya tuh nggak sadar-sadar tentang risikonya gitu, sehingga beberapa kali sampai di tahap yang kayak aduh kayaknya gue udah nggak bisa lagi nih sistem kebut semalam gitu, karena ya telat atau hasilnya nggak optimal dan sebagainya. Nah sekarang coba disadarin untuk tidak terlalu demikian ya. Saya tidak menafikan bahwasannya saya menjadi tipikal yang sekarang sudah tidak sistem kebut semalam, tapi saya udah coba lebih regulasi sedikit lah. Oke, kalau misalnya nanti H+ sekian ini saya, at least kalaupun saya tidak kerjain sekarang ya baca-baca lah gitu, sehingga nanti saat pengerjaannya tidak begitu kelimpungan gitu. Nah mungkin momennya itu sih, ketika ada apa dan sebagainya ya udah dikerjain. Dan yang kedua, karena saya sadar insya Allah gitu ya, selama saya udah berusaha dan sebagainya akan selesai, jadi ya tenang aja gitu. Dan terakhir mungkin tentang self awareness gitu ya, apa ya, tadi saya agak lupa. Sebentar, saya mikir dulu 3 detik. Mungkin prosesnya itu, oh kan tadi udah ngerasa kalau misalnya ada sesuatu ya udah kerjain aja gitu. Nah itu sampai tahap tahu itu tuh kayak gimana tuh? Iya, sampai tahap tahunya ya. Yang pertama karena setelah kenal IQ ya, IQ Spotlight itu betul-betul momen saya lebih berubah lah. Mulai dari konsisten, kayaknya saya termasuk bisa lebih konsisten tuh di IQ Spotlight. Karena dari dulu setiap kegiatan saya ikutin, kayaknya nggak ada yang konsisten. Selalu berhenti di tengah, meskipun ya Allah alam ya, mungkin Allah kasih kemudahan, most likely achieve gitu ketika apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan. Makanya dulu ada quotes, if I can imagine it, I can achieve it gitu. Tapi lupa insya Allahnya gitu. Sampai di tahap masuk IQ, ada beberapa benturan-benturan yang datang ke saya, hingga akhirnya, oh ternyata tidak semua hal itu bisa saya dapatkan. Semua hal yang saya inginkan tuh ya nggak bisa gitu. Dan ingat, yang memutuskan tuh Allah. Sehingga sebagaimanapun kita berusaha, kalau itu memang bukan takdirnya nggak akan dapat gitu. Dan itu baru kenalnya di IQ Spotlight gitu. Alhamdulillahnya setelah tahu teorinya, kenalan dengan orang-orang yang ngasih contoh gitu. Terima kasih banyak kepada Pak Gatot dan Bapak Ibu semua yang betul-betul ngasih pembelajaran tuh tidak hanya bersifat teori tapi juga contoh. Nah dari situ alhamdulillahnya dari IQ Spotlight sekarang saya ikutin kelas beberapa hal gitu ya. Dan konsisten gitu bismillah gitu. Jadi termasuk turning point-nya saya di sini gitu. Jadi itu sih Mas Dada. Oke, baik, terima kasih Mas Andi. Oke, mungkin boleh dari Mas Iksan gitu ya. Dari Mas Iksan sendiri gitu ya, terkait proses yang tadi ngerasa kayak, oh ternyata aku mulai sadar nih ada perbedaan gitu ya antara aku yang dulu sama yang sekarang gitu. Nah itu bagaimana proses Mas Iksan itu merasa sadarnya kayak gitu? Nah, tadi yang berkontemplasi tadi gitu ya. Sekarang udah mulai sadar gitu. Dulu tuh kan oleh kata mata kan keistimewaan terakhir dimiliki oleh seorang pemuda adalah idealisme gitu ya.
Dulu tuh ya gas terus gitu. Selagi muda coba. Tapi sekarang udah mulai mikirin kayak cara kayak gitu perlu ada. Kita bikin kolam dulu nih, beberapa alternatif gitu. Coba yang cukup kecil, sedang, luas kayak gitu. Ditambah juga udah ada koneksi juga kan ya. Dari EQ juga, dari dulu rekan kerja juga gitu. Nah, apalagi sekarang guru, jadi harus lebih bisa apa ya? Lebih bijak, lebih bisa mengontrol emosi gitu kan. Kita soalnya kita guru itu kan panutan muridnya gitu ya. Kita tuh harus bisa dicontoh gitu. Jadi harus ada beberapa yang harus saya bisa rem gitu. Ada kalau nggak salah novel atau bacaan gitu ya. Hai bin Yakjun kalau nggak salah. Itu punyanya Ibnu Sina atau Ibnu Tufal. Hai itu hidup, Yakjun itu bangun gitu. Jadi ya kita itu hidup jangan, kalau kata Ibu Hamka, hidup tuh jangan sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup, babi pun hidup di hutan. Kerja hanya sekedar bekerja, kera pun juga bekerja, itu kayak Ibu Hamka. Jadi kita tuh harus hidup, bangun. Makanya itu juga yang mungkin merefleksi kata si Karl Marx ya, pada saat itu agama adalah candu gitu pada saat peperangan. Kayak kok orang kok pasrah aja kan nggak kayak gitu. Bahkan kadang di Al-Quran juga ngomong kan, wahai orang yang berselimut bangunlah gitu. Jadi ya kita tuh ya hidup tuh harus, kalau menurut saya ya harus bermanfaat bagi minimal orang sekitar kita gitu. Saya refleksi juga dulu tuh cita-citanya konyol gitu, mau berkeliling dunia, mau nyoba kebudayaan di dunia itu kayak gimana sih daerah-daerah lain gitu. Terus naik lagi kayak kalau kelak meninggal gitu diingat sama orang gitu, minimal di sekitar kita kayak menarik gitu. Jadi salah satu hobi aneh saya tuh, saya suka banget berwisata ke makam-makam pahlawan sih, kayak gitu sih gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Ihsan. Mungkin boleh dilanjut sama Mbak Tasya gitu ya. Pertanyaan tuh tadi sama terkait proses dari Mbak Tasya tuh mulai sadar gitu ya, ketika ada perbedaan antara aku yang dulu sama yang sekarang gitu. Oke, thank you Dadan. Ini pertanyaan very interesting ya. Jadi sebenarnya melakukan refleksi juga. Yang pertama itu refleksi, maksudnya berpikir dan lain-lain. Cuma saya melihat kecenderungan saya ketika melakukan refleksi itu akan action oriented dan akan looking forward to the future. Jadi maksudnya the past itu sebagai data aja. I don't really like kayak merenungi banget atau gimana gitu. Cuma ya this is the data, this is now, and what is the future. Jadi kadang-kadang bukan nggak dapet ya, tapi kayak biasanya diabaikan aja gitu, kayak ya udah beda ya, wajar aja beda atau gimana gitu. Tapi yang kedua baru sadar tadi pagi juga, itu adalah I keep proof of my past self, either itu dari writings, postingan, atau ketemu orang yang I used to meet at that time. Itu tuh akan ngebangkitin kayak, oh aku dulu seperti ini, sekarang aku udah gak kayak gitu. Atau kayak menghadapi hal yang sama tapi sikapku berbeda. Biasanya itu kelihatan di situ sih. Oke, baik, terima kasih Mbak Tasya. Mungkin boleh next terakhirnya dari Mbak Imas gitu ya. Pertanyaan masih sama gitu ya. Bagaimana Mbak Imas merasa, oh ternyata ini aku mulai sadar nih ada perbedaan gitu ya antara aku yang dulu sama yang sekarang tuh, gimana tuh Mbak? Ya mungkin kalau dulu cenderung idealis, pingin ini pingin itu, kayak pengen push diri sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan gitu. Nah mungkin sekarang lebih ke membuka hati untuk menerima segala sesuatu itu kalau nggak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Jadi membuka ruang di hati, menerima kegagalan, ketidaksempurnaan gitu. Mungkin jadi lebih tidak seidealis dulu sih ya. Tidak seidealis dulu gitu ya. Kalau sekarang berarti ngerasa lebih realistis atau gimana tuh Mbak? Iya realistis iya, dan mungkin karena lebih bisa manage dan memahami diri sendiri gitu kan, self awareness gitu, mengukur kapasitas diri sendiri gitu. Jadi lebih kayak oh ya udah, ketika kita udah berusaha sesuatu tidak terjadi dengan yang kita inginkan, ada ruang di hati untuk menerima ketidaksempurnaan dan kegagalan itu, karena mampu untuk mengukur kapasitas diri, istilahnya seperti itu. Oke, berarti bisa mengukur kapasitas diri gitu ya Mbak. Oke. Boleh dong tepuk tangan dong untuk kelima panelis kita hari ini. Oke.